Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kepuasan yang Sesungguhnya. Saudara, hampir semua orang memiliki standar kepuasan yang sama, yaitu merasa puas ketika yang tadinya belum punya jodoh jadi mendapatkan jodoh. Tadinya belum punya keturunan, lalu bisa memiliki anak. Tadinya belum bisa melunasi hutangnya, akhirnya hutangnya bisa terbayar. Masih bingung dengan rencana mau menikah, tapi akhirnya bisa menikah. Tadinya rumahnya kontrak, jadi bisa beli. Rasanya puas. Tapi benarkah itu kepuasan yang sesungguhnya? Bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, memang iya, itu bisa dipandang sebagai kepuasan yang sesungguhnya. Tetapi bagi orang percaya, harusnya standar kepuasannya bukan itu. Walaupun banyak juga yang seperti itu. Itu karena pikiran mereka sudah disesatkan oleh kuasa gelap. Kepuasan sesungguhnya bagi orang percaya adalah ketika ia bisa menyelesaikan tugas dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi, kalimat sudah selesai yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 30 itu juga berarti bahwa setiap hari tugas yang Tuhan berikan kita penuhi. Pasti ada tugas, ada bagian. Memang ada rancangan Allah yang harus dipenuhi dalam jangka panjang. Tetapi ada rencana jangka pendek dan sangat pendek yang harus selesai day by day setiap hari. Dalam kesemuanya itu, kita berusaha berkenan. Kalau Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 9. Jadi dengan begitu berarti kita menghormati Tuhan. Memang kepuasan yang sesungguhnya bagi kita, orang percaya, itu kalau kita sudah selesai dengan Tuhan. Selesai dalam arti setiap saat hidup kita selalu berkenan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sedangkan kalau yang lain belum selesai, tidak masalah. Sebab dalam hidup ini yang mutlak, yang harus hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Yang lain masih mengganjal dalam arti belum selesai, tidak masalah. Namun, bukan berarti kita boleh lari dari tanggung jawab. Sedangkan urusan dengan Tuhan harus tetap sudah selesai. Kalau belum, malam hari sebelum tidur kita selesaikan dengan Tuhan. Yang mana lambat laun nanti setiap saat kita sudah harus selesai. Maksudnya saat kita berbuat salah kita minta ampun dengan segera. Jadi selesai saat itu juga. Supaya kalau kita meninggal kita sudah siap. Kita tidak bisa bilang kepada Tuhan, ya Tuhan tolong jangan sekarang, besok pagi saja atau nanti malam setelah saya berdoa, baru Tuhan cabut nyawaku. Tidak bisa. Maka kita harus selesai dengan Tuhan setiap saat. Dan kalau kita sudah selesaikan, jangan berbuat kesalahan yang itu lagi. Kita harus memiliki pemahaman bahwa pengampunan Tuhan itu bukan sekedar Tuhan menghapus dosa kita, tetapi agar kita mengalami perubahan. Dengan kata lain, pengampunan yang Tuhan berikan harus membuat kita takut akan Allah kalau
sampai melakukan kesalahan yang sama. Kesucian itu bukan hanya berarti bersih. Kesucian memuat pengertian potensi untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mestinya permintaan ampun yang kita sampaikan kepada Tuhan dan pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu menjadi beban. Beban untuk tidak melakukan hal yang sama yang melukai hatinya. Kalau pengampunan yang kita minta kepada Tuhan tidak disertai dengan sikap meninggalkan dosa, berarti kita melecehkan, merendahkan, dan tidak menghormati kesuciannya. Lalu, dosa atau kesalahan yang kita mintakan ampun juga harus jelas dan detail, saudara. Jangan hanya mengikuti pendeta yang berkata, kami telah berbuat dosa dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mengaku. Biasanya di gereja kan begitu, saudara. Tanpa dijelaskan dosa yang mana. Lalu setelah itu, pendeta berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dijadikan putih seperti salju. Hitam seperti kesumba dijadikan putih seperti bulu domba. Disambut oleh jemaat dengan amin, amin. Selesai, dan itu berarti dosa sudah diampuni. Padahal hari Senin dia mabuk lagi, judi lagi, mengulangi kejahatannya lagi. Jadi permintaan ampun pun harus spesifik dengan menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan. Memang setiap kesalahan sekecil apapun kita harus sebutkan, saudara. Sepertinya kekanak-kanakan, tapi memang harus begitu. Dan itu pun tidak bisa dijelaskan ke orang, maksud saya orang lain, hanya bisa dijelaskan kepada Tuhan. Sampai hal kecil kita akui, Tuhan, mestinya aku belum perlu beli barang ini, atau mestinya aku menyediakan waktu untuk berdoa, bukan malah untuk ngegame. Tuhan, tadi aku kebablasan nonton, ampuni aku Tuhan, dan sebagainya. Semua itu supaya kita tidak mengulanginya, saudara. Namanya mempersoalkan dosa itu berarti mempersoalkan untuk tidak mengulanginya. Jangan minta ampun atas kesalahan yang masih kita lakukan. Itu menghina Tuhan. Misalnya, kita berkata, Tuhan, ampuni, aku benci dia. Ampunilah atas kebencianku ini. Tetapi kita tidak membuang kebencian itu. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Kalau belum bisa membuang kebencian itu, kita harus jujur berkata, Tuhan, aku belum bisa membuang kebencian ini. Aku minta ampun Tuhan atas perasaanku yang negatif, sikapku yang salah. Ampunilah aku. Bukan hanya perbuatanku yang salah, tapi ketidakmatanganku. Ampuni aku. Maka Roh Kudus nanti akan mengajar dan membimbing kita. Dengan begitu, kita bisa berkata sudah selesai. Itulah kepuasan yang sesungguhnya. Dan kita baru benar-benar bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Tuhan pun baru bisa mempercayakan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Dia akan kirimkan Lazarus-Lazarus yang harus kita topang. Kalau kita bisa menopang Lazarus-Lazarus kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita Lazarus-Lazarus besar. Tuhan akan berkata, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan? Itu perbuatanmu kepadaku. Oh, itu indah sekali, saudara. Maka, mari kita berjuang untuk selalu berkenan. Dan Tuhan pasti tuntun kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.